Dan sekali lagi kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati dan keberadaan kami sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. Kerap kali kami datang kepada Tuhan karena sebuah keperluan di hadapan Tuhan. Kami berfokus kepada diri kami. Tapi siang hari ini kami memohon pengampunan Tuhan. Kiranya kami boleh hadir hanya memandang kepada Tuhan dan kemuliaan-Nya. Tolong kami ya Tuhan. Sebab kami percaya kasih Kristus yang besar itu telah mengorbankan dirinya kepada setiap kami yang percaya, sehingga kami tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan dan persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan mengurapi setiap pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk sekali lagi kami diundang oleh Tuhan semeja dengan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Kiranya ini juga boleh mengingatkan kami akan besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari rekan-rekan, sebelum kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita bagi Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah. Shalom sobat muda sekalian. Shalom. Sungguh luar biasa bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua di hari Minggu ini. Seminggu sudah kita lewati teman-teman. Seminggu yang mungkin berat, yang mungkin banyak tangis, penderitaan. Namun hari ini kita mau bersuka cita karena kita punya Allah yang begitu baik. Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Shalom S Community. Mari kita mau bersuka cita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Karena Tuhan telah baik bagi hidup kita. Mari kita mau rayakan kebaikannya. Kita mau rayakan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita mau kasih tos ke kanan kiri kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kita mau katakan Tuhan baik sekali lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Yes, sungguh Dia Allah yang sungguh baik. Dalam setiap apapun kondisi kehidupan kita, Dia tetap baik. Dia Allah yang selalu memelihara hidup kita. Mari angkat suaramu, kita mau katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat-jemaat sekalian. Bapa, kami mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua anugerah. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini karena semua anugerah Tuhan. Kami mau letakkan semua pergumulan kami Tuhan di bawah kaki-Mu Yesus. Sebab kami tahu Engkau adalah Bapa yang mendatangkan segala kebaikan bagi kami anak-anak-Nya. Mari teman-teman sekalian, dengan rasa hormat kita mau puji Dia. Kita mau mengingat kebaikan-Nya di dalam hidup kita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've
Until I lay my hand, oh I will sing of the goodness Sekali of lagi kita mau God. katakan I love you Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment when I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it one more time. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God.
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau baik Tuhan. Kami bisa mengalami keajaiban kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, sekali lagi karena kebaikan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa terus melihat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan izinkan kami bergumul, Tuhan izinkan kami menangis. Terkadang Tuhan izinkan kami mengalami kepahitan, kesedihan, duka. Tapi anugerah-Mu selalu ada ya Tuhan. Dan salah satu hal yang harus kami syukuri selalu adalah ketika Tuhan terus membentuk kami, mengajar kami lewat semua peristiwa yang ada. Keserupaan dengan Tuhan itu menjadi kerinduan hati-Mu Bapa. Dan biarlah itu juga boleh menjadi kerinduan hati kami. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami banyak hal. Kebaikan-Mu sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk siang hari ini Tuhan bahwa kami bisa beribadah. Kebaikan Tuhan boleh kami rasakan juga. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, berkati juga untuk perjamuan kudus yang akan kami ikuti. Biarlah kebaikan Tuhan boleh kami rasakan lewat perenungan firman-Mu dan juga lewat sakramen perjamuan kudus. Tuhan berbicaralah. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang semuanya. Tuhan izinkan kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan dalam semua perkara, dalam semua peristiwa, selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi siang hari ini saya mau mengajak kita bersama merenungkan satu bagian dari eksposisi kita dari Injil Markus. Dan kita masuk pada Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Ayatnya ada di layar, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar atau Bapak Ibu mau lihat di Alkitabnya masing-masing silakan ya. Silakan teman-teman bisa memperhatikannya. Kita akan baca bergantian, saya baca yang bernomor genap. Bapak Ibu Saudara bisa menyambung di dalam ayat yang bernomor ganjil ya. Dia menjadikan segala-galanya baik. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37 kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan boleh ditambah yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang mati bisa dibangkitkan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu, minggu pertama bulan April saya khotbah dengan tema konsekuensi mengikut Yesus. Ya. Nah bulan lalu itu saya mengajak kita bersama merenungkan apa arti kata mengikut. Ya, apa arti kata mengikut, dan saya menjelaskan pada waktu itu dengan menggunakan terjemahan ke dalam bahasa Jawa. Masih ingat kata apa yang saya gunakan waktu itu? Halo? Ngintil. Nah ya, ngintil. Ngintil itu apa? Itu nempel, ngikut ya. Jadi bulan lalu itu saya jalan gitu ya, terus Anto waktu itu ngikutin saya kemana-mana gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk ngikut dia, jadi kemanapun Yesus pergi para murid ada. Jadi dengan kata lain, para murid akan mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Yesus. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya para murid itu kenal hatinya. Bagaimana hati Allah itu untuk dunia ini, bagaimana hati Allah itu untuk pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus mau supaya mereka kenal hati Tuhan. Ya. Nah pada waktu Tuhan mengajak para murid pergi ikut, nah kadang-kadang Tuhan itu mengajak mereka melewati tempat-tempat yang enak, tapi kadang-kadang ada tempat yang gak enak. Ya, saya katakan ada tempat yang enak, tapi kadang-kadang ada tempat yang gak enak. Nah saya menggunakan tanda petik dulu Bapak Ibu Saudara untuk kata enak dan tidak enak. Kenapa? Sebab persepsi setiap orang tentang enak dan tidak enak itu beda-beda. Ya, beda-beda. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan bawa mereka ke tempat yang mereka suka atau gak suka, enak gak enak, Tuhan akan bawa. Ya. Jadi Tuhan mau para murid ini mengalami tentang Tuhan, hati Tuhan lewat berbagai semua peristiwa yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ketika mempersiapkan ini dapat satu quote yang menarik buat saya. Quote itu bunyinya gini, Tuhan terkadang membawa kita ke tempat yang kita gak suka. Dengan tujuan supaya yang tidak Tuhan cintai di dalam diri kita dibuang. Tapi yang Tuhan cintai itu terbentuk di dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat yang kita gak suka. Karena Tuhan mau kita belajar bahwa ada di dalam diri kita yang Tuhan ingin buang. Tapi sebaliknya, ada sesuatu di dalam diri kita yang Tuhan cintai, itu ingin Tuhan inginkan itu ada dan terbentuk di dalam hidup kita. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau. Entah kita suka nggak suka, entah kita enak nggak enak menurut kita, Tuhan akan bawa. Dan itulah yang kita alami Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup kita. Ada masa-masa yang enak buat kita, tapi ada masa-masa yang tidak enak. Kalau boleh milih kan kita boleh milih Tuhan, aku pingin yang enak-enak saja. Gitu kan? Tapi kan kenyataannya gak begitu. Kadang-kadang Tuhan gak nanya kita. Tuhan bawa kita kepada situasi yang gak enak. Tuhan bawa kita pada situasi yang membuat kita bergumul.
Tapi Tuhan mau kita ada di situ. Karena apa? Karena itu tadi. Tuhan ingin mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu dan dalam hidupku. Ada sesuatu yang ingin Tuhan supaya kita membuangnya. Itu yang Tuhan tidak suka. Tapi apa yang Tuhan cinta itu ingin ada di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 29, satu pesan yang sangat penting tentang apa tujuan Tuhan dari semuanya. Dengan kita mengikut Kristus, maka Dia ingin mengubahkan kita. Yuk kita baca sama-sama Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah supaya kita diubahkan. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, ketika Tuhan Yesus memanggil kita, Dia mau supaya kita menjadi serupa dengan dirinya. Itu desain Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, suka nggak suka Tuhan akan bawa kita. Enak nggak enak Tuhan akan bawa. Karena Tuhan tahu hidupmu dan hidupku. Ya. Pendeta Timothy Keller, beliau mengucapkan kalimat yang sangat penting ini. Tuhan melihat kita apa adanya, betul. Tuhan mengasihi kita apa adanya dan Dia menerima kita apa adanya. Tetapi oleh kasih karunia-Nya Dia tidak membiarkan kita tetap seperti apa adanya. Dia terima kita kok apa adanya. Dia tahu kita jelek, Dia tahu kita bobrok. Dia tahu betapa bejatnya hidup kita. Dia tahu. Tapi Dia nggak kepingin kita terus menerus kayak begini. Jadi Bapak Ibu Saudara, 10 tahun yang lalu ketika kita menjadi seorang Kristen sampai dengan hari ini, kita masih tetap sama kayak dulu, berarti ada yang gak beres dengan hidup kita. Yang sudah menikah misalnya ya, yang sudah menikah, para suami coba tanya sama istrimu, Ma, sudah 15 tahun kita menikah atau 25 tahun kita menikah, menurut Mama, hal apa yang paling berubah dalam diri Papa? Istrinya ngeliat, gono. Sepancet. Nah, kalau ngomong begitu, berarti dia nggak beres dengan hidup kita. Ibu-ibu nanya, Pak, dari 15 tahun kita menikah menurut Papa apa yang paling berubah pada diri Mama? Bodinya mah. Tambah gemuk. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berubah semakin serupa dengan Kristus, ada yang nggak beres dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngajak kita ikut Dia. Ketika kita ikut Dia, Dia mengubah, mempengaruhi kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita dekat dengan siapa, itu akan mempengaruhi kita. Dan ketika kita dipengaruhi oleh orang itu, kita akan mirip dengan orang itu. Ya, kita dekat dengan siapa, kita akan dipengaruhi oleh orang itu. Dan kita akan mirip dengan orang itu. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia, ikut Dia, ngintil Dia. Supaya apa? Kita semakin serupa dengan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajak para murid. Tuhan sedang memuridkan 12 murid itu dan banyak lagi para pengikut Kristus. Dan kali ini Tuhan mau mengajar mereka, mau memuridkan mereka lewat satu peristiwa yang menakjubkan juga. Memang hari ini kita akan belajar 2 mujizat lagi Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu kemarin kita sudah bicara tentang mujizat dan kali ini ada bagian yang sangat penting yang kita akan pelajari tentang mujizat ini ya. Nah kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Ayat 24 dan ayat 31 ya. Ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ya, kita akan lihat dulu nanti daerah Tirus. Ya, ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah Bapak Ibu Saudara, daerah Tirus itu mana? Ah ini dia. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Lihatlah dengan mata iman ya. Ini Tirus, nah ini Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Nah Tuhan Yesus biasanya pelayanan itu daerah Yudea dan Galilea.
Nah di sini Bapak Ibu Saudara ada daerah Samaria. Nah kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus mau melewati daerah orang Yahudi itu nggak mau lewat daerah Samaria. Sebab ini bangsa yang tidak murni. Jadi istilahnya kelasnya beda. Ya bangsa kafir gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajak para murid masuk daerah Tirus dan masuk Dekapolis. Ini daerah apa? Tirus dan Dekapolis itu daerah yang penduduknya dikuasai oleh di mayoritas adalah orang non-Yahudi. Pada zaman itu, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ada relasi yang tidak harmonis antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka sebagai bangsa pilihan. Karena kami bangsa pilihan, maka kami itu lebih unggul dari semuanya. Sedangkan bangsa lain yang bukan Yahudi, itu bangsa-bangsa non-Yahudi, itu kelas rendah dan bahkan dianggap najis. Bangsa yang dianggap sebagai bangsa yang najis. Itu sikap orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus sedang memuridkan para murid, melatih mereka supaya mereka kenal hati Tuhan, Tuhan bawa mereka ke daerah ini. Daerah apa? Daerah yang penduduknya adalah orang najis. Dan Tuhan mau mengerjakan sesuatu dan mereka perlu belajar sesuatu, ya. Nah, sekarang kita lihat mujizat pertama kepada yang Tuhan lakukan ditunjukkan kepada perempuan Sirofenisia, ya. Nah, dalam ayat 26 disebutkan bahwa perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Jadi ini bangsa non-Yahudi. Sekali lagi, ini bangsa yang najis. Ya. Nah, dia memohon supaya anaknya disembuhkan sebab anaknya kerasukan setan. Anaknya dirasuk oleh the unclean spirit, roh najis. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara perhatikan. Si ibu ini adalah bangsa yang najis. Dan anaknya sedang dirasuk oleh roh najis. Double banget ini orang. Betapa tidak layaknya orang ini ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai bangsa Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, disinilah satu peristiwa yang penting untuk kita pikirkan bersama. Kenapa Tuhan mau melakukan mujizat di tempat ini? Karena dia mau menyampaikan pesan yang sangat penting kepada para murid dan kepada kita semua. Tentang hati Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Wanita ini, dia memohon. Terus menerus dia meminta pertolongan dari Tuhan. Tolonglah anakku. Kalau saudara memperhatikan nanti dalam Injil Matius, maka kita akan ketemu bagaimana respon Tuhan Yesus pada waktu itu. Wanita ini berteriak-teriak, tolonglah anakku, tolonglah anakku. Tuhan Yesus diam dan dia tidak menjawab. Nah tapi wanita ini, si ibu ini memohon terus. Kenapa? Sebab wajar buat saya, si ibu dia bergumul tentang anaknya yang sedang kerasukan. Tidak disebutkan sudah berapa tahun si anak kerasukan. Tetapi yang namanya hati mama, hati orang tua ketika melihat anaknya sakit, pilu, susah untuk diungkapkan. Apalagi kalau misalnya anaknya ini menunjukkan gitu ya, manifest begitu. Betapa sedihnya seorang ibu ketika melihat anaknya dirasuk oleh setan. Karena itu dia memohon dengan amat sangat. Tapi ketika dalam Injil Matius dikatakan Tuhan tidak menjawab. Lalu para murid bilang apa? Ini perempuan ini berisik, ini gangguin aja nih. Guru suruh pergi ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Aku diutus hanya untuk orang Israel. Tapi si wanita ini, ibu ini terus meminta Tuhan tolonglah, tolong. Nah muncullah kalimat yang sangat mengagetkan kita. Biar anak-anak makan dulu. Nanti baru dibagikan kepada anjing. Tapi dia bilang, wanita ini bilang, tapi dapat remah-remahnya pun gak apa-apalah.
Bapak Ibu Saudara, kalimat ini memang mengagetkan buat kita konteksnya hari ini. Kok Tuhan Yesus ngomongnya kasar? Nah, singkat kata saja Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa sekali lagi tadi saya katakan ini terjadi hubungan yang tidak harmonis. Ya, sikap orang Yahudi kepada non-Yahudi. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menggunakan kalimat yang ada pada waktu itu. Ya, yang ada pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana ekspresi, respon dari wanita ini. Dia tahu kok. Dia tahu aku ini bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi. Aku ini najis, aku gak layak. Tapi dia bilang begini, Tuhan, dapat remah-remahnya aja itu udah cukup. Aku ini sadar kok, aku non-Yahudi. Aku najis, aku sadar kok. Dia tahu dia tidak layak. Tapi dia datang dengan penuh kerendahan hati memohon. Dan dia percaya. Allah Israel itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan Allah akan menyatakan anugerahnya kepada dia. Itu imannya. Itu percayanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, respon Tuhan Yesus apa? Dengan kata-katamu itu, pulanglah, anakmu sembuh. Tuhan Yesus memuji iman wanita ini. Dia tahu dia tidak layak. Tapi dia tahu Tuhan penuh belas kasihan untuk dirinya. Dia dapat remah-remahnya saja itu sudah wow buat dia. Bapak Ibu Saudara, wanita ini pulang dan dia menemukan anaknya sembuh. Ini menarik. Waktu Tuhan Yesus bilang pulanglah, anakmu sembuh. Dia enggak ngomong gini, tenanan tah. Serius, sembuh tak? Enggak. Dia pulang. Betul-betul dia pulang. Beda banget dengan mujizat yang lain. Ketika Yairus meminta supaya Tuhan menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus datang. Pada waktu Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, dia datang. Tapi di sini enggak. Pulanglah, anakmu sembuh. Terus ibu ini ngapain? Dia pulang dan dia percaya. Anaknya sembuh. Itu sebabnya Tuhan memuji wanita ini. Imanmu besar. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang orang yang menyadari bahwa dia nggak layak dapat anugerah, itu bisa melihat anugerah itu. Walaupun kecil, dia bisa melihat betapa besarnya anugerah itu. Orang Yahudi merasa dirinya sebagai orang bangsa pilihan. Merasa bahwa memang ini hakku. Maka mereka tidak akan menghargai anugerah Tuhan. Dan itu yang terjadi. Bangsa non-Yahudi, mereka sadar aku gak layak. Ketika mereka dapat cicipan dikit itu, wow. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita memahami anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita merasa aku layak, maka engkau tidak akan pernah melihat anugerah Tuhan itu. Tapi kalau kita sadar aku gak layak, maka setiap hal dalam hidup kita, kita tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit tuli dan gagap. Ya, tidak disebutkan berapa lama orang ini sakit tuli dan gagap. Dan tidak disebutkan juga penyebabnya apa. Tapi yang jelas ketika Tuhan Yesus sampai di daerah Dekapolis, ada orang yang membawa orang yang sakit tuli dan gagap ini. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia, Tuhan Yesus punya cara yang beda. Caranya apa? Tuhan Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak sehingga mereka sendirian, jadi gak banyak orang. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Masukin. Karena kan dia tuli, gitu kan, dia tuli dimasukin. Terus dia kan gagap, gak bisa ngomong dengan lancar. Lidahnya dipegang. Nah ini beda banget. Perempuan tadi, Tuhan Yesus gak ngapa-ngapain. Gak ada apa-apa. Tuhan Yesus cuma bilang, pulanglah, anakmu udah sembuh. Sembuh. Nah di sini beda lagi cara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita semua. Tuhan tuh punya cara kreatif untuk menolong kita umatnya. Dia gak punya satu cara, dia punya banyak cara. Ya. Jadi dia punya banyak cara untuk menolong umatnya. Dia punya banyak pintu yang bisa kita pakai untuk menolong kita. Nah saya kepingin saudara ngomong sama sebelah. Kawan,
Tuhan punya cara yang kreatif untuk menolongmu. Ayo ngomong sama sebelahnya. Tuhan punya banyak cara. Amin. Kita yang kadang-kadang ada cara lain enggak ya? Tenang, Tuhan punya banyak cara. Ya, Dia itu Tuhan yang kreatif. Nah Bapak Ibu Saudara, kepada pria yang tuli dan gagap ini, Tuhan memberikan sebuah tanda atau gerakan yang visual dan yang bisa disentuh begitu ya, yang bisa dirasakan gitu ya. Telinganya disentuh, lidahnya disentuh. Kan orang ini tuli dan gagap, sehingga orang ini sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu ini kita sudah ngomongin tentang mujizat, mujizat, dan mujizat. Saya ingin kita sama-sama memikirkan tentang hal ini. Ya. Allah kita adalah Allah yang melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar dari semua peristiwa itu. Tuhan melakukan mujizat bukan, perhatikan, demi mujizat itu sendiri, bukan. Ya. Tuhan melakukan mujizat bukan demi mujizat itu sendiri. Tuhan menyembuhkan engkau dan saya ketika sakit bukan supaya cukup engkau sembuh, enggak. Tuhan menolong ekonomimu, Tuhan menolong studimu bukan supaya kamu jadi pintar, bukan. Bukan cuma itu. Tuhan melakukan mujizat, ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau untuk kita tangkap maksudnya Tuhan. Karena kalau cuma sebatas sembuh, kalau cuma sebatas mujizat saja, Tuhan sedang pamer. Dia bukan sedang pamer, tapi dia sedang menunjukkan hatinya. Dia sedang menunjukkan tentang dirinya. Saudara kalau baca Alkitab, ketika Tuhan melakukan hal-hal spektakuler, dia akan ngomong begini, supaya mereka tahu siapa aku. Jadi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara melakukan mujizat bukan demi mujizat itu. Tapi supaya orang tahu siapa dirinya. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergumul, sakit, kondisi ekonomi, pekerjaan, studi, kita mengalami masalah yang berat, kita kadang-kadang cuma berhenti sampai pada pingin sembuh atau masalah ini cepat selesai. Betul enggak? Kalau sakit pingin cepat sembuh, betul enggak? Ya kan? Ada yang sakit terus pingin lama-lama? Ada? Kita akan doakan sama-sama. Kan enggak ada tuh, saya kalau setiap kali besok ada yang sakit gitu kan. Enggak ada yang bilang, Pak doakan supaya saya sakit lama-lama ya. Enggak ada. Semuanya pengen apa? Cepat sembuh. Salah enggak Pak? Enggak. Kenapa? Sebab sakit itu enggak enak. Siapa bilang sakit enak? Enggak ada sakit itu enak. Saya tahu Bapak Ibu Saudara di jemaat itu ada banyak jemaat yang sakitnya menahun. Jadi sudah dalam jangka waktu lama dia bergumul dengan sakit. Itu enggak enak. Kadang-kadang ada masa berada di titik terendah. Down banget gitu. Saya tahu itu enggak mudah. Jangankan menahun. Sakit dalam jangka waktu panjang. Sakit gigi 1 minggu aja kita berat. Vertigo, migrain gitu. Gak usah 1 minggu. 3 hari aja mabok kita. Wah itu kondisi kita sangat bergumul luar biasa. Jadi kalau gitu minta mujizat salah enggak? Enggak. Saya ketika mendoakan jemaat, selagi yang bersangkutan masih bernafas, saya masih berharap Tuhan lakukan mujizat buat anakmu ini. Tapi kita harus sadar juga Bapak Ibu Saudara, tidak selalu Tuhan melakukan mujizat. Kita membaca Alkitab, tidak semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak semua orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Enggak. Suatu ketika saya mendengar kesaksian di sebuah TV gitu ya. Seorang ibu yang sakit kanker sembuh. Waktu saya dengar kesaksian itu, saya memikirkan tentang pergumulan saya. Ibu saya sakit.
tapi nggak sembuh. Meninggal. Setahun sebelumnya bapak saya sakit, tumor otak. Waktu saya dengar bapak saya sakit gitu ya, saya nggak kebayang bahwa sakitnya tuh ternyata tumor otak gitu. Dan kondisi semakin drop. Satu hari di hari Sabtu ibu saya telepon, Gin, bapak masuk lagi. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan saya tahu ini yang terakhir. Ini terakhir. Dan betul, beberapa hari kemudian kalau nggak salah Selasa, jadi Sabtu masuk, Selasa saya dapat kabar, nggak ada. Ya. Nah pada waktu saya berpikir gini, waktu bapak saya belum sakit, saya merasa bahwa bapak ibu saya masih panjanglah umurnya, gitu kan, masih sehat-sehat. Ya itu terus saya dengar kabar bapak saya sakit gitu kan. Masih ada ibu saya, masih ada mama saya. Bapak saya nggak ada, masih adalah tempat untuk berlindung orang yang bisa diandalkan yaitu ibu saya. 1 tahun kemudian Tuhan panggil. Bapak ibu saudara, Tuhan sampaikan pesan apa buat saya? Waktu itu Tuhan ingatkan saya, waktu ibumu masih ada, kamu bilang masih ada yang bisa diandalkan. Sekarang gak ada. Tuhan ngomong apa sama saya? Akulah yang bisa diandalkan. Bapak ibu saudara, selagi masih ada kesempatan kita berharap ada mujizat, ya. Tapi kadang-kadang tidak ada mujizat. Pertanyaan yang mau saya ajak untuk kita pikirkan bersama Bapak ibu saudara adalah, ada mujizat, tidak ada mujizat, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya? Itu yang paling penting. Orang Israel mengalami banyak mujizat. Menakjubkan Bapak ibu saudara. Tapi anehnya orang Israel menghadapi banyak mujizat, tapi mereka itu tertarik mau menyembah Allah lain tuh, bayangin. Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang gak bisa ngapa-ngapain, mereka sembah itu. Nah tapi bangsa lain kagum dengan Allahnya Israel. Allah mereka gak bisa ngapa-ngapain. Nah orang Israel Allahnya itu bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka justru tertarik kepada Allah yang gak bisa ngapa-ngapain. Mujizat apa yang kurang bagi bangsa Israel? Gak ada. Menakjubkan. Tapi mereka tidak belajar tentang Tuhan. Bapak ibu saudara sekali lagi. Apa yang saudara sedang pelajari bersama dengan Tuhan? Tentang Tuhan dan tentang diri kita. Mujizat kita harapkan, iya. Tapi kalaupun Tuhan tidak lakukan mujizat, saya yakin Tuhan masih punya sesuatu untuk kita pikirkan. Dan apa yang ingin dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dia sedang memproses kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, dalam hal ini yang tuli bisa mendengar, terus dia gagap tuh akhirnya dia bisa ngomong lancar. Respon orang-orang pada waktu itu ini Bapak Ibu Saudara, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka kagum, wow ternyata bangsa non-Yahudi itu mengalami anugerah Tuhan. Allahnya Israel bekerja di tengah-tengah kita. Peristiwa yang di luar dugaan mereka sekarang ada. Mereka alami dan mereka saksikan. Karena itu mereka mengucapkan kalimat ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah ini cuma dicatat oleh Markus. Penulis Injil yang lain tidak menuliskan cerita ini. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara menarik untuk kita memikirkan kenapa Markus memasukkan cerita ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Para penafsir ketika merenungkan bagian ini, mereka membawa kita kepada dua bagian dari perjanjian lama. Ia menjadikan segala-galanya baik. Mau mengajak kita semua melihat ada dua bagian dalam perjanjian lama. Apa itu? Yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik.
Ini kisah penciptaan. Sesudah Allah menciptakan segala sesuatunya, Tuhan melihat dan Tuhan ngomong apa? Sungguh amat baik. Jadi dengan kata lain, Markus mau mengajak kita para pembacanya untuk melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, mereka mengkaitkannya itu, Markus mengkaitkannya itu dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu semua unsur, semua aspek dalam dunia ini rusak termasuk manusia. Dan Allah menjanjikan pemulihan untuk umatnya. Nah, para penafsir mengaitkannya dengan Mazmur 35 ya. Kita baca sama-sama yuk ayat 4, 5, 6, dan 7 ini sama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat-tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Allah menjanjikan akan adanya pemulihan, akan adanya pembaharuan dunia yang sudah rusak. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal ini tidak baik-baik saja. Dan Allah menjanjikan akan adanya pemulihan pembaharuan. Dan dikatakan dalam ayat 4 bahwa Allah sendiri yang akan datang untuk membaharui, yang akan menyelamatkan dunia ini. Yang akan membaharui manusia. Dia sendiri yang akan datang. Tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Terjadi banyak mujizat. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mau mendeklar hal ini. Yesaya pasal 35, Allah akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Akulah dia. Akan membawa pembaharuan bagi alam semesta ini. Akulah dia. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu untuk mau menegaskan dia adalah sang pencipta. Tapi dunia ciptaan ini sudah rusak. Dan dia akan memperbaharui alam semesta ini. Dia akan memperbaharui manusia. Dengan kedatangannya. Tapi Bapak Ibu Saudara kita tahu, pemulihan ini belum sepenuhnya terjadi secara sempurna. Terus kapan terjadinya? Nanti, di akhir zaman. Jadi sudah dimulai oleh Tuhan Yesus, iya. Tapi prosesnya masih terus berlanjut. Kapan penggenapannya? Nanti. Pada waktu akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan ada pemulihan segala sesuatunya, bahkan tubuh kita pun akan diberikan tubuh yang baru. Maka disitulah terjadi penggenapan semuanya ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini membawa kita kepada rangkaian dari Injil Markus ini. Ya, Injil Markus pasal 1 ayat 1 bunyinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Tentang apa? Tentang Yesus. Tentang Yesus yang akan datang membawa pemulihan di dalam dunia ini. Ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk ngapain? Memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kerajaan Allah itu datang. Dialah sang pemilik kerajaan itu. Tapi kegenapan seluruh kerajaan Allah itu nanti. Jadi Yesus adalah kabar baik tentang pemulihan yang akan Allah lakukan lewat pengorbanannya. Barang siapa yang mau menjadi bagian warga kerajaan Allah, percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah datang ke dalam dunia untuk membawa pemulihan bagi dunia ini. Tapi penggenapan secara sepenuhnya masih nanti. Terus kita ngapain Pak sekarang?
kita yang ada hari ini dipanggil Tuhan untuk apa? Terus menyampaikan tentang kebaikan Tuhan ini. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar pemulihan ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami pemulihan-pemulihan. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, dunia ini mengalami pemulihan. Dan Tuhan mau pakai engkau dan saya untuk memulihkan dunia ini. Dunia ini sedang tidak baik-baik di semua aspek, di semua bagian. Dunia sedang bobrok-bobroknya. Kondisi ekonomi, pendidikan, semua. Dan Tuhan mau engkau dan saya hadir untuk membawa kebaikan Tuhan ini. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai engkau dan saya lewat profesi kita masing-masing. Nah profesi kita kan macam-macam nih, macam-macam. Karena ada banyak aspek yang harus dipulihkan dalam dunia ini dan Tuhan mau pakai engkau dan saya. Karena itu bagi saudara yang masih kuliah, yang masih sekolah, sekolahlah baik-baik. Sekolah baik-baik. Perlengkapi dirimu. Karena nanti Tuhan mau pakai engkau membawa kebaikan Tuhan dalam dunia ini. Semakin engkau punya kesempatan yang lebih besar, gunakan itu. Itu peluang yang lebih besar. Semakin kau bisa sekolah dengan baik, punya kedudukan yang baik, itu kesempatan yang baik untuk apa? Membawa kebaikan Tuhan dalam dunia ini. Jangan berpikir aku cuma bisanya gini Pak. Enggak. Belajar dengan baik, belajar dengan serius, kuliah dengan baik. Kalau bisa terus kuliah dan terus kuliah. Sampai engkau punya kesempatan yang lebih besar untuk membawa kebaikan Tuhan dalam dunia ini. Ya. Saya mau tutup dengan cerita ini. Ada yang pernah nonton film ini, I'm Not Ashamed? Film tahun 2016. Film yang diangkat dari kisah nyata, true story. Rachel Joy Scott. Rachel Joy Scott ini orang yang pertama kali pada waktu tahun 99 ada ada orang yang masuk ke sekolah mereka dan menembaki banyak siswa. Dan Rachel ini yang pertama kali ditembak. Dia korban pertama. Film ini diangkat dari diary-nya, dari buku catatan hariannya. Waktu kecil, dia menggambar telapak tangannya, terus dia tempel di lemari di kamarnya. Intinya dia bilang gini, Tuhan aku serahkan tangan kecilku ini untuk bisa menyentuh dunia, mengubahkan dunia. Dia punya kerinduan untuk mengubahkan dunia. Dalam pertumbuhannya dia berusaha untuk hidup bagi Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi sempat dalam satu masa dia agak meleset sedikit. Tapi dia kembali lagi kepada panggilannya, dia sadar. Apa yang dia lakukan? Dia membawa kebaikan Tuhan kepada teman-teman SMA-nya. Dia ketemu dengan banyak orang. Ketika ada orang yang istilahnya itu gak dilihat orang. Gak dipandang orang. Dia bilang, mau gak kamu pergi sama aku? Ketika ada seorang yang hidupnya berantakan, Rachel ini dengan sabar menemui dia, mengajak dia kembali lagi pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak seperti Rachel yang sampai akhirnya hidupnya harus dipanggil Tuhan dengan cara seperti itu. Enggak. Tapi biar setiap kita punya kerinduan yang sama. Kehadiran kita bisa menyentuh banyak hati, banyak jiwa. Biarlah kehadiran kita menyentuh banyak jiwa. Di antara kita ada yang menjadi orang tua. Biarlah kita boleh menjadi orang tua yang menyentuh kehidupan anak-anak kita. Ada satu film, ini, Courageous. Film tahun 2011 yang sangat baik, yang saya juga suka film ini. Inti dari film ini adalah banyak kenakalan, kejahatan terjadi karena kegagalan orang tua, papa dan mama, khususnya papa.
ketika papa tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, maka banyak hal yang terjadi. Keburukan dan kejahatan. Orang yang paling diharapkan oleh anak untuk menyentuh hidup mereka, untuk mengubahkan hidup mereka adalah orang tua. Tapi justru orang tua yang menimbulkan kepahitan dan kebencian dalam hati anak-anak. Film ini mengajak, biarlah para papa boleh menyentuh hidup anak-anaknya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita ini sebagai manusia itu lebih gampang mengingat yang jeleknya daripada yang baik. Kita kalau ngajarin orang, wah banyak gitu ya, dia banyak lupanya. Tapi kalau kita buat sesuatu yang jelek, itu ingat dia. Ya. Itu kita manusia. Saya ingat satu ketika saya sama istri saya sama ponakan, waktu itu kami di Semarang, kami naik motor bertiga. Lagi asik naik motor, ada satu orang naik motor, suka-sukanya aja. Nah saya ini ngomong sama Bu Elina, sebenarnya saya tuh ngomong, kami tuh bercanda. Saya bilang gini, itu orang goblok ya gitu. Sebenarnya sekali lagi itu bercanda. Tapi ponakan saya bilang gini, Lang itu dia manggil saya Tulang itu paman. Lang, gobot orang itu ya. Yang dia ingat apa? Kalimat itu. Saya khotbah panjang lebar, saudara ingatnya apa? Nanti yang saudara ingat yang ini. Nanti saudara ingat apa? Yang gininya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita memang tidak sempurna, saya tahu. Sebagai orang tua kadang kita berpikir, wah anak-anakku butuh uang, betul anak kita butuh uang. Kalau nggak ada uang dia nggak bisa kuliah, nggak bisa makan kok, betul. Tapi anak-anak kita membutuhkan lebih daripada uang. Apa yang dibutuhkan? Sentuhan hati kita, hidup yang sudah dipulihkan Tuhan, dia ingin rasakan. Teman-temanmu yang lain juga membutuhkan itu, sentuhan itu. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus akan kita ikuti. Biarlah ini boleh kembali menyentuh kita tentang hati Tuhan. Sesungguhnya kita nggak layak. Tapi biarlah ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita kembali menghargai anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak ya Tuhan. Tapi Engkau yang melayakkan kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat anugerah Tuhan yang besar ini bagi kami. Tuhan, ketika kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan sentuhan anugerah-Mu kembali menyapa kami. Sesungguhnya kami tidak layak mengulurkan tangan kami. Memakan roti ini dan meminum anggur ini. Tapi sekali lagi Tuhan, kami yang najis ini dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Karena itu saya mengundang rekan-rekan majelis hamba Tuhan yang akan melayani itu bisa maju ke depan. Dan mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini kita adakan diikuti oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidi. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau disidi, untuk bisa bergabung bersama dalam perjamuan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dewasa ataupun disidi, silahkan untuk tidak mengambil bagian dulu, menahan diri. Silahkan ikuti katekisasi, nanti kita akan semeja bersama dengan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan. Silakan. Aku Yesus
bait pertama, bawalah aku Tuhan dekat ke salibmu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan saudara mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh kembali memandang kepada salib dan anugerah Tuhan. Mengingat pengorbanannya. Sesuatu yang sungguh luar biasa, menakjubkan. Dan ingatlah siapa kita, orang berdosa yang tidak layak untuk menerima semuanya ini. Silakan berdoa, akui dosamu, dan mohon Tuhan yang terus berkasih karunia atas engkau dan saya. Silakan berdoa. Tuhan Yesus, kisah pengorbananmu biarlah boleh menjadi pembelajaran yang terus ada dalam hati kami. Menjadi perenungan bagi kami. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Tapi Engkau mau datang Tuhan, untuk memulihkan hidup kami dan membaharui kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh seperti perempuan Silofenisia itu. Mengakui ketidaklayakan kami. Mendapatkan anugerah-Mu, itu sesuatu yang menakjubkan bagi kami. Ketika kami nanti mengulurkan tangan, mengambil bagian dalam perjamuan ini, memakan roti dan meminum anggur. Ingatkan kami betapa kami tidak layak ya Tuhan. Tapi Engkau berkasih karunia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya luar biasa bagi kita. Dan Alkitab menceritakan itu bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mencintai engkau dan saya. Dia mau datang. Upah dosa ialah maut. Maut menjadi bagianmu dan bagianku. Tapi firman Tuhan mengatakan, Allah memberikan hadiah, yaitu hidup yang kekal. Anugerahnya buat engkau dan saya. Kita enggak layak ada semeja dengan Tuhan hari ini. Tapi dia undang engkau dan saya semeja dengan Tuhan pada hari ini. Dan biarlah setiap kita boleh mengikuti perjamuan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan pujian. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, dia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang pecahkan bagi kamu. Makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku.
Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Inilah darahku. Dalam perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Bagikanlah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan, nanti ketika perjamuan ada di dekat Bapak Ibu Saudara, silakan berdiri dan kita akan saling melayani. Saudara terima dulu cawannya, wadahnya, terus saudara ambil roti dan anggurnya dan bagikan ke sebelah. Yang sudah mendapatkannya silakan duduk. Apakah ada yang belum mendapatkannya? Yang ingin ikut perjamuan tapi belum dapat? Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita memegang roti dan anggur di tangan kita. Kita persiapkan bersama. Nanti kita akan makan dan minum bersama, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Di tangan kami ya Tuhan, saat ini kami memegang roti dan anggur. Yang membawa kami kepada ingatan tentang tubuh-Mu dan darah-Mu. Tubuh yang suci, darah yang kudus. Untuk menebus kami orang-orang yang najis dan kotor ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela memilih kayu salib. Engkau rela untuk menjadi korban penebusan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami makan dan roti ini dan minum anggur ini, kami selalu diingatkan oleh Tuhan tentang bagaimana kami harus menjalani hidup yang sudah dibaharui ini, supaya hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan,
Tuntunlah kami semua. Dan biarlah Tuhan yang terus mengajari kami semua. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memakan roti ini sambil kita mengingat tubuh Kristus yang terluka dan dikorbankan bagi kita. Mari bersama kita siapkan anggur kita. Mari kita minum bersama sambil kita mengingat darah Kristus yang suci untuk menyucikan engkau dan saya. Mari kita bersama meminumnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Roti dan anggur sudah kami makan dan sudah kami minum sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah semuanya ini boleh terus mengingatkan kami dalam semua situasi yang kami hadapi, dalam semua pergumulan yang kami hadapi, anugerah Tuhan selalu ada dan cukup dalam hidup kami. Dan ini akan membuat kami boleh terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Silakan duduk, perjamuan kudus selesai, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh diberkati kembali dengan firman Tuhan dan sekali lagi kita boleh semeja dengan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih untuk Pendeta Kindo yang boleh melayani setiap kita dan terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah sore hari ini. Saya juga menyambut mungkin ada di antara kita yang baru pertama hadir di dalam ibadah youth service ini. Kami senang boleh bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kembali kita akan membacakan pertanyaan Katekismus New City. Saya undang kita sekali lagi boleh bangkit berdiri, saya akan membacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita akan membacakan jawabannya. Pertanyaan ke-26, apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah permulaan dari penebusan dan pembaruan seluruh dunia ciptaan yang rusak. Ketika Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan bagi kebaikan dunia. Dasar firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada siang hari ini kita diberitahu bahwa Kristus terus bekerja
untuk memulihkan segala sesuatu dan menjadikan segala sesuatu baik. Dan itulah yang ditebus oleh Kristus, bukan hanya keselamatan bagi kita, tapi pemulihan segala sesuatu. Kiranya melalui pertanyaan ini dan firman yang boleh kita dengar, kita diingatkan lagi. Dan boleh bergantung kepada Kristus untuk terlibat di dalam karya Kristus, di dalam pemulihan dunia. Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu luar biasa baik bagi kita semua. Dan sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita mau memberikannya, untuk rekan-rekan bisa memberikannya melalui kantong kolekta yang akan disebarkan, maupun rekan-rekan bisa memberikannya melalui QR Code yang tersedia di hadapan saudara sekalian. Sambil kita menaikkan pujian. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya di setiap keputusan yang kita buat, di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan Yesus senantiasa memimpin kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini dari bait yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku
berdoa. Ya Allah Bapa yang adalah Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami bisa beribadah di hari ini ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan begitu juga ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat bahwa Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Dan begitu juga ketika kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini bisa menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bisa dipakai dan dikelola dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk program gereja. Biarlah setiap program yang sudah dibuat, program yang sudah berjalan bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu juga untuk cross ya Tuhan. Biarlah cross ini berjalan dengan baik. Biarlah Engkau yang memberkati juga untuk setiap fasilitator maupun setiap yang ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan begitu juga kami ingin berdoa untuk HUT yang HUT gereja Kalam Kudus ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang dibutuhkan, setiap panitia yang sudah dibentuk, biarlah mereka juga bisa melakukan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami sebagai jemaat ya Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang kami rasakan, pergumulan yang kami lewati ya Tuhan, entah itu mencari pekerjaan, entah itu studi kami ya Tuhan, sakit penyakit, mau apapun hal itu ya Tuhan, biarlah kami mau membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu saya Tuhan. Biarlah Engkau yang mau mendengarkan setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu ada pengharapan juga di dalam-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk panggilan kami. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak bisa kami bayangkan ya Tuhan, apa panggilan kami, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah Engkau yang bukan jalan, Engkau yang memberikan kami ya Tuhan untuk tahu bahwa apa panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami yang kami hanya naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, inilah doa kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Pengurus wanita Aukumene Kota Malang mengundang para ibu untuk beribadah bersama yang akan diadakan pada hari Senin 5 Mei 2025 pukul 4 sore bertempat di GPPS Elim Jalan Agus Salim 32 Malang. Tuhan merancang kita untuk bertumbuh bersama-sama dengan murid Kristus lainnya, saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga saling mengasah. Bagi jemaat yang ingin mengenal lebih lanjut dan tergabung di dalam cross atau kelompok kecil di gereja kita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir dalam pertemuan Shelter Cross yang akan diadakan pada hari Minggu 11 Mei 2025 pukul 9:30 setelah kebaktian umum yang kedua di ruang sekolah minggu kelas Jacob. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Andrew Kristianto dengan Saudari Apriana Ninik Sulaiman pada hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 11 pagi bertempat di ruang ibadah Andrew C. GKKK Malang, Jalan Arif Margono 18. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Majelis GKKK Malang akan mengadakan penyerahan anak pada tanggal 11 Mei 2025 pada kebaktian umum yang kedua. Berikut adalah nama-nama anak yang mengikuti kebaktian tersebut. Arkatama Ataya Jayendra, Benaya Gracio Pijaya, Dev Sion Kurniawan, Edria Zoe Kurniawan, Ivana Trisha Gabriela, Manuela Olivia Brel Jayanti, Natania Agatha Kasia, Rial Odwi Praditya Senge, Rekso Jorel Pratama Senge, Sevanya Nindita Putri Wijaya. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudari Nadia Rema Adisetia, Saudara Alfredo Valentino Sairang, Saudari Felicia Benedikta Mesah, Saudari Lydia Susanto dan Saudari Monica Tarore.
sebagai mahasiswa praktek akhir pekan di gereja kita yang akan berakhir pada hari ini, tanggal 4 Mei 2025. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan studi di STT Saat. Kenapa sih hidupku kayak gini? Gimana masa depanku? Tiap hari hidup ini sepi banget. Serasa sendirian dan gak dianggap. Aku rasa rumah bukan lagi jadi tempat pulang. Mereka cuma lihat kegagalanku. Gak ada yang mau dengerin aku, apalagi peduli sama aku. Sampai kapan aku jalanin hidup kayak gini terus? Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-58. Rangkaian acara HUT 2025. Gerak Jalan Sehat pada tanggal 6 Juni 2025. Garage Sale atau Pasar Barang Layak Pakai pada tanggal 6 Juni 2025. Sehubungan dengan acara Garage Sale, bagi jemaat yang ingin mendukung acara ini dapat memberikan barang layak pakai melalui TU Gereja Jalan Semeru 30. Batas pengumpulan barang terakhir pada tanggal 25 Mei 2025. Bulan visitasi diadakan pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Medical check up pada tanggal 20 Juli 2025. Dan untuk medical check up, pendaftaran dibuka mulai hari ini, tanggal 4 Mei hingga 6 Juli 2025. Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pada tanggal 27 Juli 2025. Kiranya jemaat dapat memperhatikan seluruh rangkaian acara hari ulang tahun gereja kita. Kebaktian doa Selasa, tanggal 6 Mei 2025 akan dilayani oleh Pendeta Matius Siswanto pada pukul 6 sore dan bertempat di Jalan Semeru 30. Kebaktian umum minggu depan, tanggal 11 Mei 2025 akan dilayani oleh Pendeta Hendra Kwe. Kebaktian live streaming dapat diakses pada jam kebaktian di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian warta sepekan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang disampaikan di dalam warta, minggu ini adalah minggu terakhir dari praktek weekend Saudari Nadia. Dari berapa tadi ya? 6 orang. Saudara Nadia adalah salah satu yang praktek di pusat, melayani baik di youth maupun di teens. Oke, boleh kasih aplaus untuk Nadia. Saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan aktivis gereja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Nadia selama kurang lebih 3 bulan ya, selama di pusat. Kiranya Tuhan boleh memberkati untuk studi dan juga pelayanan ke depan. Akan memasuki praktek 2 bulan juga, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama dukung di dalam doa. Setiap kali kita mengingat dia, kita boleh doakan. Saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Nadia. Sebagai informasi tambahan, memberikan pengingat juga bagi rekan-rekan remaja yang mungkin SMP atau SMA atau mungkin orang tua yang punya anak SMP atau SMA boleh didaftarkan untuk ikut camp ENS Community Youth. Rekan-rekan bisa mendaftar. Nah, untuk detailnya bisa dilihat di Instagram ENS Community Teens ataupun bisa langsung kontak ke penginjil Daniel Donaldo.
Sekalian klarifikasi untuk video yang tadi hanya ilustrasi saja ya rekan-rekan sekalian. Baik, sekian untuk warta kita hari Minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Sedang jemaat, sobat muda yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, ingatlah terus kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan jadilah alat di dalam tangan Tuhan untuk terus boleh menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan sekarang mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus turun atas saudara sekalian, menaungi kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh.